Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ikrimah Maulidiah dari Rayon Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Komisariat Institut Agama Islam Syarifuddin Wonorejo Lumajang. Indonesia adalah negeri dengan kekayaan sumber daya alam yang berlimpah ruah. Dari Sabang sampai Merauke, semua jenis tanaman dan pangan tersedia. Tinggal bagaimana pemerintah dan masyarakat saling bersinergi, mengelola dan memproduksi agar rakyat tak lagi kekurangan gizi di tengah wabah pandemi. Hari ini, ketahanan pangan menjadi salah satu fokus semua negara, bukan hanya di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan produktivitas suatu bangsa berkaitan dengan bagaimana kebutuhan pangan warga negaranya tercukupi. Berbicara soal pangan, tidak hanya seputar ekspor, impor, maupun narasi swasembada belaka, melainkan bagaimana pasokan pangan tersebut tidak hanya tersedia, namun juga terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Maka untuk itu, ayo gerak bersama untuk ketahanan pangan Indonesia. Menurut Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Indonesia, ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pasokan pangan bagi negara sampai dengan perseorangan untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Namun, di masa pandemi seperti saat ini, banyak para petani yang mengalami tantangan produksi pertanian, mulai dari perubahan iklim atau cuaca yang ekstrim, kurangnya pasokan air bersih, gagap terhadap teknologi, lahan pertanian yang semakin sempit, serta para petani yang semakin sedikit dan menua, sehingga produktivitas pertaniannya juga rendah. Ditambah lagi rantai distribusi yang panjang, sehingga biaya transportasi juga tinggi dan mengakibatkan harga pangan juga melambung tinggi, sehingga sulit dijangkau oleh masyarakat kecil. Mau tidak mau, kebutuhan pangan harus dipangkas besar-besaran sehingga kebutuhan kalori berkurang dan nilai angka kebutuhan gizi juga tidak terpenuhi, yang dapat menyebabkan malnutrisi atau stunting. Tentu, kita harus meminimalisir dampak dari merebaknya COVID-19 terhadap pangsa pangan di Indonesia. Karena selain mempengaruhi kesehatan fisik, juga mempengaruhi psikologi dan kesehatan mental. Untuk mengatasi hal tersebut selama musim pandemi dan berada di rumah aja, saya mengajak sahabat-sahabati dan seluruh lapisan masyarakat untuk bercocok tanam. Karena selain untuk menjaga ketahanan pangan, bercocok tanam juga dapat menjadi alternatif solusi untuk menghemat pengeluaran dan memangkas uang belanja di tengah pemasukan yang tak kunjung tiba. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo bercocok tanam! Di sini, saya juga termasuk salah satu pemula yang baru menyadari manfaat dan pentingnya bercocok tanam. Dengan peralatan dan bahan-bahan seadanya, juga dengan lahan yang seadanya pula, mari kita mulai bercocok tanam. Jika tidak memiliki lahan yang luas, kita bisa menggunakan halaman rumah kita, seperti yang dilakukan oleh ibuku ini. Di halaman rumah kami ditanami beberapa jenis tanaman bunga, cabai, dan terong. Ada juga kolam lele, jadi bisa menghemat belanja bulanan. Dan ini bibit cabai, terong, dan bawang merah yang aku tanam sendiri di musim pandemi ini, biar lebih mandiri dan gak krisis pangan, kata ibuku. Hehe. Bercocok tanam bukanlah hal yang menakutkan dan sulit dilakukan. Siapa saja bisa melakukan, asal memiliki kemauan dan kesadaran diri, baik itu lansia, anak muda maupun remaja. Untuk melakukan sesuatu yang baik, janganlah menunda-nunda, sebab kita tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Jika bukan sekarang, kapan lagi? Jika bukan kita, siapa lagi? Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan.